Anda sudah mencurahkan seluruh perhatian pada tomat dan paprika Anda, merawatnya dengan hati-hati sepanjang musim panas. Dan kini, di bulan Agustus, saat panen lebat sudah di depan mata, Anda melihatnya. Bercak hitam yang cekung dan terlihat tidak sedap dipandang di ujung buah. Kedengarannya tidak asing, bukan, itu adalah busuk ujung buah. Hari ini kita akan membahas cara menyelamatkan panen Anda. Saya jamin, Anda akan tahu bahwa ini sebenarnya bukan penyakit, dan pelakunya juga bukan hama. Bahkan, fakta sebenarnya mungkin akan mengejutkan bahkan para pekebun berpengalaman sekalipun. Mari kita luruskan saja. Busuk ujung buah itu bukan karena jamur, dan bukan pula infeksi yang bisa menular lewat alat berkebun Anda. Ini adalah gangguan fisiologis. Dengan kata lain, tidak menular. Ini adalah gangguan internal dalam penyerapan nutrisi tanaman, ibarat tubuh manusia yang tiba-tiba kesulitan menyerap vitamin penting. Maka dari itu, tugas kita adalah memahami mengapa gangguan ini terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan cepat. Mari kita perhatikan buah yang bermasalah ini. Ada bercak hitam, kering, dan cekung di bagian ujungnya. Rasanya bikin putus asa, ya? Seolah-olah semua kerja keras kita sia-sia belaka. Pikiran pertama mungkin ingin segera mengambil pestisida atau fungisida dan menyemprot semua tanaman. Tapi, tahan dulu. Jangan buru-buru. Ini adalah kesalahan paling fatal yang bisa Anda lakukan. Mari kita mulai dari yang paling penting. Bercak menakutkan di bagian bawah buah tomat atau cabai ini hanyalah puncak gunung es. Ini bukan penyakit menular yang pindah dari tanaman di sebelahnya. Sebaliknya, ini adalah seruan minta tolong dari tanaman itu sendiri. Bayangkan seperti lampu indikator merah yang menyala di dashboard mobil Anda. Anda tidak akan cuma menutupi lampu itu agar tidak terlihat, kan? Anda pasti akan segera mencari tahu penyebab mengapa lampu itu menyala. Begitu juga dengan kasus ini. Bercak tersebut hanyalah gejala lahiriah dari masalah internal yang jauh lebih kompleks. Musuh sejati panen Anda sebenarnya bersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Ini bisa jadi masalah pada akar, pada batang, atau ada ketidakseimbangan nutrisi pada seluruh tanaman. Dan selama kita tidak memahami apa yang sebenarnya rusak di dalam, kita hanya akan berjuang melawan angin, membuang-buang waktu berharga, dan yang paling menyakitkan, kehilangan buah satu persatu. Memahami fakta sederhana ini saja sudah separuh dari kemenangan. Nah, disinilah kita sampai pada kesalahan fatal pertama yang dilakukan oleh 9 dari 10 pekebun rumahan. Saat melihat busuk pada buah, kita langsung berpikir, "Aha, ini pasti jamur, Phytophthora." Lalu, apa yang kita lakukan? Tepat sekali, kita segera berlari mengambil alat semprot dan mengisinya dengan fungisida. Semua jenis dikeluarkan, mulai dari tembaga sulfat, larutan bordo, sampai berbagai produk dengan akhiran azol dan aoksil. Dengan giat, kita menyemprotkan ke batang, daun, dan buah-buahan dengan keyakinan penuh bahwa kita sedang membasmi penyakit. Sekarang, mari kita hadapi kenyataan pahitnya. Semua usaha itu sama sekali tidak berguna. Anda hanya membuang-buang tenaga, waktu, dan uang. Karena busuk ujung buah atau blossom end rot sama sekali tidak ada hubungannya dengan jamur atau bakteri. Anda tidak bisa membunuhnya dengan bahan kimia. Ini ibarat mencoba mengobati patah tulang dengan aspirin. Hasilnya akan nol besar. Selagi Anda terus menyemprot tanaman, mencoba mengalahkan musuh yang tidak ada, masalah sebenarnya terus berkembang. Tanaman terus menderita, dan tomat serta paprika baru satu persatu mulai menunjukkan bercak busuk yang sama jeleknya. Anda hanya buang-buang tenaga, seperti menuangkan air ke pasir. Jadi, aturan pertama untuk menyelamatkan panen Anda, singkirkan fungisida itu jauh-jauh. Mereka tidak akan membantu kita di sini. Sebenarnya, ini adalah panggilan darurat yang sangat spesifik dari tanaman itu sendiri. Dan ia berteriak karena kekurangan satu elemen penting yang vital.
Bayangkan saja proses pembangunan sebuah rumah megah. Batu bata sudah tersedia, pekerja siap, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi tiba-tiba, di lantai paling atas, di ruangan paling ujung, semennya habis. Apa yang terjadi? Dindingnya tidak akan terbentuk sempurna, bahkan bisa roboh seketika. Nah, persis seperti itulah yang terjadi pada buah tomat Anda. Buah tomat itu ibarat sebuah bangunan yang sedang didirikan, dan semen yang merekatkan sel-selnya, itu adalah kalsium. Ya, akar masalahnya memang ada pada kalsium. Kalsium bertanggung jawab menjaga kekuatan dan elastisitas dinding sel. Ketika kalsium tercukupi, buah akan tumbuh mulus, padat, dan sehat sempurna. Namun, begitu kalsium mulai berkurang, sel-sel yang paling jauh dan terpencil adalah yang pertama kali menderita. Dan di mana letak sel-sel itu? Tepat sekali, di bagian ujung buah, di mana dulunya ada bunga. Dinding sel mereka melemah, hancur, dan jaringannya mati. Nah, itulah yang kita lihat sebagai bintik hitam. Ini bukan jamur yang memakan tomat Anda, melainkan tomat itu rapuh dari dalam akibat kekurangan bahan bangunan esensial. Ini dia paradoks utama yang sering bikin pusing para pekebun. Kemungkinan besar, tanah Anda sebenarnya sudah kaya kalsium. Anda pasti sudah menambahkan tepung dolomit, kapur, atau cangkang telur yang dihancurkan. Dan betul, dalam 99% kasus, tanah memang tidak kekurangan kalsium. Lalu, apa masalahnya? Bayangkan sebuah gudang besar, penuh sesak dengan bahan makanan. Tapi di kota, orang-orang kelaparan. Kenapa? Karena semua jalan rusak parah, dan tidak ada satupun truk yang bisa mengangkut barang dari gudang ke toko-toko. Nah, persis seperti itulah yang terjadi pada tanaman tomat Anda. Tanah adalah gudang yang penuh kalsium, sedangkan akar dan batang adalah sistem transportasi itu. Truk-truk pengangkutnya. Dan jika sistem ini bermasalah, tanaman akan kelaparan, meskipun ia berenang di lautan nutrisi. Masalahnya bukan karena kalsium tidak ada. Masalahnya adalah tanaman, karena suatu alasan tidak bisa mengambilnya dan mengirimkannya ke tempat yang dibutuhkan, yaitu ke buah yang sedang tumbuh. Truk kita rusak. Jadi tugas utama kita bukanlah menimbun gudang dengan lebih banyak produk, melainkan memperbaiki jalan dan transportasinya. Mencari tahu apa yang sebenarnya menghambat perjalanan kalsium di dalam tanaman. Penyebab utama dari semua ini adalah penyiraman yang tidak teratur. Ini seperti roller coaster yang sangat tidak disukai tanaman kita. Awalnya mungkin kita lupa menyiram, pergi liburan akhir pekan, atau cuaca memang sedang sangat panas. Tanah menjadi kering kerontang, bahkan mengeras seperti batu. Dalam kondisi tanah seperti itu, akar tanaman secara fisik tidak bisa menyerap air. Sekarang, mari kita ingat, kalsium bergerak di dalam tanaman hanya bersama air, karena ia larut di dalamnya. Jika tidak ada aliran air yang stabil, maka tidak akan ada pula aliran kalsium yang memadai. Kemudian, saat kita kembali, kita melihat daun-daun layu dan tanah yang kering. Apa yang kita lakukan? Kita segera mengambil penyiram atau selang dan langsung membanjiri tanaman. Kita menyiramnya dengan sangat banyak, sampai berlebihan, seolah ingin mengganti semua yang hilang. Pada saat inilah kondisi akar justru semakin parah. Tadi mereka tercekik karena kekeringan, sekarang mereka mulai tercekik lagi karena kekurangan oksigen di tanah yang kelebihan air. Tanaman berada dalam kondisi stres yang sangat berat. Sistem vaskularnya, jalur transportasi nutrisi vital itu, tidak sanggup mengatasi fluktuasi ekstrim seperti ini. Siklus kekeringan banjir inilah jalan pintas paling pasti menuju busuk ujung buah. He entrusted it to the Pauline monks at Yasnagora, a monastery near Chenstokova. It was here that its most famous miracles unfolded. During a harrowing siege by the Hussites in 1430, the monastery was attacked, and the icon itself was desecrated. Legend says that the Hussite soldiers, enraged by their inability to breach the monastery's defenses, tried to steal the icon. When they failed,
One struck the Virgin's face twice with a sword, leaving 2 deep scars. As he raised his arm for a third blow, he fell dead. To this day, these 2 distinct slashes remain on the icon, a testament to its suffering and miraculous power, a constant reminder that even in violation, divine grace prevails. No amount of restoration could ever truly erase them, and any attempts to do so were mysteriously thwarted, reinforcing the belief that they were meant to remain as sacred marks. Another profound miracle occurred during the Swedish invasion of the 17th century, known as the Deluge. Despite overwhelming odds, the monastery of Jasna Gora, with the Black Madonna at its heart, miraculously resisted a prolonged siege. This event transformed the icon into the spiritual heart of Poland, a symbol of national identity, resilience, and unwavering faith, credited with saving the nation. The story is not just one of paint on wood, it is a living narrative of divine presence, of protection against all odds, and of a spiritual power that transcends human understanding, leaving an indelible mark on history and the hearts of millions. Now, let us turn our gaze to the signs of destiny that the universe whispers on this auspicious day. Folk omens. Weather omens. If the morning of August 26th dawns with a heavy dew, shimmering like scattered diamonds on the grass, it foretells a dry and pleasant autumn, perfect for late harvests. The dew is seen as nature's blessing, cleansing the air and promising clear skies ahead. Should a sudden, unexpected rain shower fall, light yet persistent, it suggests a fruitful year to come, especially for root crops and late-blooming flowers. Water, the source of life, brings abundance when it falls unbidden on this day. Observe the wind. If it blows from the east, a shift towards cooler weather is imminent, signaling autumn's approach. An easterly wind is often seen as a messenger, bringing changes from distant lands. If migratory birds, such as swallows or storks, begin gathering in large flocks, preparing for their journey south, it's a strong sign of an early and potentially harsh winter. Their innate wisdom guides them to leave before the cold truly sets in, offering a warning to those who observe. A clear star-filled night sky on the eve of August 26th suggests fair weather for the coming weeks, ensuring that the last of the summer's bounty can be safely gathered. The stars are viewed as celestial eyes, revealing the future. From summer's warmth to autumn's grace, abundance guard my humble place. May plenty fill, may hunger cease, and spirits guide in gentle peace. After the ritual, bury the grains and fruit in the earth, returning them to nature as a seed for future growth and a sign of reciprocity. Keep the cloth as a reminder of your gratitude, perhaps tying it to a branch as a prayer flag. Culinary traditions. On August 26th, folk traditions often lean toward simple, nourishing foods that reflect the season's transition. It's a day to honor the last of the summer's harvest and prepare for the abundance of autumn. Dishes made with freshly baked bread, often with grains from the early harvest, are highly favored, symbolizing life and sustenance. Berry tarts or pies, utilizing the last of the summer's sweet fruits, are also common, representing the joy and sweetness of the season. Hearty vegetable stews, perhaps with newly dug potatoes or late-season root vegetables, begin to appear on tables, signaling a move towards more warming and grounding meals as the days grow shorter. The emphasis is on sharing and appreciating what the earth provides, fostering a sense of community and gratitude around the communal table. Now, let us move to the crucial part of our journey, the main prohibitions. Of August 26,
Ignoring these warnings, according to ancient beliefs, can invite misfortune, disrupt your spiritual balance, and even incur the wrath of unseen forces. 1. Do not engage in idle gossip or spread secrets. Reason and consequences. On a day when the veil between realms is thin and truths may be unveiled, engaging in gossip is seen as a profound disrespect for the spiritual energies present. It's believed that your words carry extra weight, and any negativity or malice you project will return to you tenfold. Breaking this prohibition can lead to a loss of trust, damaged relationships, and a cloud of negativity lingering over your life, as if the universe itself is holding you accountable for your verbal transgressions. 2. Do not waste food, especially grains or fruits. Reason and consequences. As we transition from the height of summer to the preparations for autumn and winter, every bit of harvest is precious. Wasting food on this day is considered an affront to the spirits of abundance and the natural cycle. It's believed to invite scarcity and hunger into your home in the coming months, as if you are telling the universe you do not value its gifts. Be mindful of leftovers, share them or preserve them, but do not discard them carelessly. 3. Do not argue or raise your voice in anger. Reason and consequences. This day is meant for spiritual reflection and inner peace. Arguments and loud displays of anger are thought to disrupt the delicate spiritual balance of your home and invite discord. Akar adalah jantung tanaman, bertugas memompa dan mengalirkan air serta nutrisi ke seluruh bagian. Namun, dalam kondisi stres, fungsi mereka bisa terganggu. Saat tanah mengering, akar-akar serabut halus yang paling berperan dalam penyerapan akan mulai mati atau rusak. Mereka seolah memasuki mode tidur untuk menghemat sumber daya. Ketika kita menyiram tanah secara berlebihan setelah periode kering, akar-akar yang rusak ini tidak bisa langsung bangun dan bekerja maksimal. Mereka butuh waktu untuk pulih dan menumbuhkan akar-akar baru. Padahal, buah-buahan terus tumbuh. Saat ini juga mereka sangat membutuhkan asupan kalsium. Maka, terciptalah situasi di mana pompa nutrisi rusak, sementara kebutuhan akan air dan nutrisi sedang sangat tinggi. Akibatnya, air dan kalsium cenderung dialirkan ke daun-daun yang aktif menguapkan air. Sementara itu, buah-buahan yang berada di ujung jalur distribusi ini seringkali tidak mendapatkan pasokan yang cukup. Tanaman seolah dihadapkan pada pilihan sulit, menyelamatkan daun-daunnya atau memberi makan buah. Dan sayangnya, pilihan ini seringkali tidak berpihak pada hasil panen yang kita harapkan. Namun, ada musuh diam-diam lain yang sering luput dari perhatian kita. Bahkan kadang kita sendirilah yang menciptakannya. Musuh itu adalah akar yang rusak. Ingatkah bagaimana kita suka menjaga kebun tetap rapi? Mencabut gulma, menggemburkan tanah dengan tajak, agar tidak terbentuk lapisan keras, dan agar tanah bisa bernapas. Nah, di bulan Agustus, ketika sistem perakaran tomat dan cabai sudah meluas kemana-mana, penggemburan tanah yang terlalu giat justru bisa berakibat fatal. Akar tomat menyebar jauh lebih luas di lapisan tanah atas daripada yang kita kira. Dan setiap ayunan tajak dalam radius 30-40 cm dari batang, pada dasarnya adalah operasi bedah tanpa bius. Kita memotong akar-akar halus penyerap nutrisi. Tanaman pun kehilangan sebagian besar sistem perakarannya yang vital. Akibatnya, bahkan dengan penyiraman yang sempurna sekalipun, tanaman tidak akan mampu menyerap air dan kalsium yang cukup dari tanah. Jadi, ingat baik-baik, di bulan Agustus, saat menggunakan tajak di dekat tanaman, harus ekstra hati-hati. Lebih baik menutupi tanah dengan mulsa daripada terus-menerus menggemburkannya. Penyebab tersembunyi lainnya terletak pada komposisi kimia tanah itu sendiri. Ini merujuk pada keasaman atau tingkat pH-nya. Kalsium adalah unsur yang cukup sensitif. Ia hanya dapat diserap dengan baik oleh tanaman di tanah dengan reaksi netral atau sedikit basa.
Jika tanah Anda terlalu asam, seperti yang sering terjadi pada tanah gambut atau liat, maka akan terjadi pemblokiran kimiawi. Kalsium di tanah seperti itu seolah-olah terikat oleh unsur lain dan berubah menjadi bentuk yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Kalsiumnya ada, tetapi akar tanaman tidak dapat mengaksesnya. Hal yang sama juga bisa terjadi pada tanah yang sangat basah dan bergaram. Di sana kalsium juga akan terblokir. Oleh karena itu, jika busuk ujung buah menjadi masalah yang terus-menerus Anda hadapi dari tahun ke tahun, meskipun Anda sudah menyiram dengan benar, ada baiknya untuk memeriksa keasaman tanah Anda. Anda bisa melakukannya dengan menggunakan kertas lakmus atau alat pengukur pH sederhana yang tersedia di toko pertanian. Mungkin bedengan atau area tanam Anda hanya membutuhkan terapi penetralan asam dengan menggunakan tepung dolomit atau kapur pertanian. Terkadang, dengan niat baik sekalipun, kita malah menciptakan masalah sendiri. Kita ingin tomat-tomat kita tumbuh besar, berair, dengan batang yang kuat dan daun yang hijau subur. Maka kita mulai memupuknya secara intensif, terutama dengan pupuk cair dari kotoran sapi, kotoran ayam, pupuk hijau, atau menaburkan amonium nitrat. Padahal, semua itu adalah sumber nitrogen. Nitrogen memang sangat penting. Zat ini berperan dalam pertumbuhan daun dan batang tanaman. Namun, pada bulan Agustus, kelebihan nitrogen justru bisa menjadi bumerang. Pertama, tanaman akan menggemuk. Maksudnya, ia akan menumbuhkan massa daun hijau yang lebat secara berlebihan, mengorbankan pembentukan buah. Semua energi terkuras untuk daun. Kedua, dan ini yang paling penting, kelebihan nitrogen, serta kalium dan magnesium merupakan antagonis langsung bagi kalsium. Mereka seperti bersaing memperebutkan slot dalam sistem transportasi nutrisi tanaman. Dan dalam persaingan ini, kalsium yang kalah. Tanaman dengan lahap menyerap nitrogen, sehingga tidak ada lagi ruang atau tenaga yang tersisa untuk kalsium. Akibatnya, kita mendapatkan tanaman tomat yang hijau rimbun dan subur, namun buahnya justru membusuk. Bahkan cuaca pun bisa menjadi penyebab busuk ujung buah, meskipun Anda sudah melakukan perawatan terbaik. Bayangkan saja, suatu hari di musim kemarau yang sangat terik, matahari bersinar begitu terik, dan angin kering berembus kencang. Apa yang dilakukan tanaman pada cuaca ekstrim seperti itu? Secara aktif, ia menguapkan air dari daun-daunnya untuk menjaga suhu tetap dingin. Proses ini kita kenal sebagai transpirasi. Ini adalah proses yang sangat intens. Banyak sekali air yang keluar dan hilang melalui permukaan daun. Akar pun bekerja ekstra keras, berusaha mati-matian mengganti kehilangan air tersebut. Seluruh aliran air, beserta kalsium terlarut di dalamnya, akan terfokus mengalir ke daun. Akibatnya, buah-buahan yang kemampuan transpirasinya jauh lebih rendah, tidak mendapatkan pasokan air dan kalsium yang cukup. Bisa dibilang daun-daun merampas jatah air dan nutrisi, termasuk kalsium, dari buah untuk kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu, meskipun tanah di sekitarnya lembab, dalam kondisi panas ekstrim dan kelembaban udara rendah, tanaman tetap bisa mengalami kekurangan kalsium. Dan yang paling rentan adalah bagian buah. Namun di rumah kaca, hal yang sama sekali berbeda justru bisa terjadi. Sekilas, kondisinya tampak ideal. Tidak ada panas berlebihan, kelembapan tinggi, dan penyiraman rutin. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Mari kita ingat, kalsium bergerak di dalam tanaman mengikuti aliran air. Aliran ini ditarik oleh proses penguapan dari daun yang kita kenal sebagai transpirasi. Lalu, apa yang terjadi di rumah kaca yang tertutup rapat dan kurang ventilasi, terutama saat malam hari atau cuaca mendung? Kelembapan udara bisa mendekati 100%. Udara menjadi sangat jenuh dengan uap air, dan penguapan dari permukaan daun pun nyaris berhenti. Aliran air di dalam tanaman melambat, atau bahkan berhenti sama sekali. Bisa dibilang, jalur transportasi nutrisi ini macet total. Akibatnya kalsium,
Meskipun melimpah di tanah dan akar, tidak bisa lagi mencapai buah-buahan yang sedang tumbuh. Seolah-olah kalsium terjebak di tengah jalan. Jadi, ventilasi rumah kaca secara teratur bukan hanya sekadar upaya mencegah penyakit seperti busuk daun, Phytophthora, tapi juga merupakan kunci utama agar tanaman Anda mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, Anda baru saja ke kebun dan mendapati pemandangan yang mengerikan ini. Apa yang harus Anda lakukan segera saat ini juga? Tidak perlu panik atau langsung mencabut tanamannya. Kita butuh pertolongan pertama, semacam resusitasi untuk tomat kita. Dan kabar baiknya, ada caranya. Ini adalah metode yang memungkinkan pengiriman kalsium ke buah dengan sangat cepat, melewati sistem akar yang rusak. Mengingat pompa utama kita bermasalah, kita akan menggunakan jalur cadangan. Kita akan memberi makan tanaman melalui daunnya. Metode ini dikenal sebagai pemupukan foliar. Daun memiliki kemampuan untuk menyerap nutrisi langsung melalui permukaannya. Ini bekerja jauh lebih cepat daripada melalui akar, memberikan efek yang hampir instan. Ini ibarat memberikan infus vitamin pada seseorang ketika perutnya tidak mampu menyerap nutrisi. Tugas kita sekarang adalah menyiapkan koktail yang tepat dan mengaplikasikannya dengan benar. Metode paling cepat dan efisien adalah aplikasi semprot pada daun menggunakan larutan kalsium nitrat. Pupuk ini mudah larut dalam air dan mengandung kalsium dalam bentuk yang mudah diserap tanaman. Caranya mudah. Ambil sekitar 5-10 gram kalsium nitrat, sekitar 1 sendok teh munjung, lalu larutkan dalam 10 liter air. Jika pupuk kalsium nitrat tidak tersedia, Anda bisa menggunakan kalsium klorida yang dijual di apotek, yang biasa tersedia dalam bentuk ampul. Satu ampul larutan 10% diencerkan dalam 355 liter air. Semprotkan secara merata dan pastikan membasahi daun dari kedua sisi, serta jangan lupa menyemprot buah-buahnya, terutama yang baru mulai terbentuk. Prosedur penyemprotan ini sebaiknya dilakukan pada sore hari setelah matahari terbenam atau saat cuaca mendung, agar larutan tidak menguap terlalu cepat dan tidak menyebabkan daun terbakar. Pengulangan penyemprotan dapat dilakukan setelah 5-7 hari. Ini adalah langkah penanganan darurat kita. Namun, penting untuk dipahami, penyemprotan pupuk daun ini ibarat memberi pereda nyeri pada orang sakit gigi. Rasa sakitnya memang akan mereda sementara, tapi masalah gigi yang sakit itu sendiri tidak akan pernah terselesaikan. Pupuk daun yang kita berikan ini adalah solusi sementara, yang bertujuan untuk menyelamatkan buah-buah yang saat ini sedang aktif membesar. Ini akan memberikan dosis kalsium instan yang mereka butuhkan saat ini juga. Tapi, akar masalahnya, yaitu sistem transportasi yang rusak, kita tetap ada. Sistem perakaran masih stres dan pola penyiraman belum optimal. Begitu efek pil kita hilang, busuk ujung buah pasti akan muncul lagi pada buah-buah yang baru terbentuk atau yang lebih muda. Oleh karena itu, setelah memberikan pertolongan pertama, kita tidak boleh berleha-leha, melainkan harus segera beralih ke penanganan utama. Kita perlu membenahi sistemnya dari dasar, yaitu mengembalikan fungsi akar yang normal dan memastikan pasokan nutrisi yang stabil dari tanah. Kalau tidak, kita akan terus-menerus menyemprot sampai akhir musim tanam. Jadi, solusi utamanya adalah menyesuaikan metode penyiraman. Lupakan kebiasaan menyiram sedikit-sedikit setiap hari menggunakan gembor di bawah tanaman. Penyiraman dangkal seperti itu justru merugikan. Ini hanya membasahi lapisan tanah bagian atas sekitar 5 cm, memicu pertumbuhan akar-akar dangkal yang rentan kekeringan. Sementara itu, akar-akar utama yang lebih dalam justru tetap kering. Penyiraman yang tepat di bulan Agustus sebaiknya jarang, namun sangat banyak. Tugas Anda adalah memastikan tanah basah merata hingga kedalaman minimal 20-30 cm, di mana sebagian besar akar tanaman berada. Siramlah setiap 5-7 hari sekali, tergantung kondisi cuaca. Namun pastikan setiap tanaman disiram minimal 1 ember air. Sebaiknya lakukan penyiraman ini pada pagi atau sore hari.
dan pastikan air disiram langsung ke bagian pangkal tanaman. Hindari membasahi daun dan buah. Dengan metode ini, kelembaban di zona perakaran akan terjaga stabil tanpa fluktuasi ekstrim dari kekeringan parah hingga genangan air. Akar-akar tanaman akan berada dalam kondisi optimal dan dapat menyerap air serta kalsium secara maksimal dan terus-menerus. Ini dia senjata rahasia dalam perjuangan menjaga kelembaban tanah yang stabil. Mulsa, ya, cukup rumput pangkasan biasa, jerami, atau bahkan gulma kering tanpa biji. Lapisan mulsa setebal 5-10 cm ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Pertama, mulsa bertindak seperti selimut, melindungi tanah dari sengatan matahari yang terik. Tanah di bawah mulsa tidak akan terlalu panas, yang berarti akar tanaman tetap berada pada suhu yang nyaman. Kedua, mulsa secara drastis mengurangi penguapan air dari permukaan tanah. Tanah akan tetap lembab lebih lama, sehingga Anda bisa menyiram lebih jarang. Ketiga, mulsa mencegah terbentuknya kerak tanah, yang berarti tanah akan selalu gembur dan mudah ditembus udara. Akar-akar pun bisa bernapas dengan lega. Dan terakhir, seiring waktu terurai, mulsa memperkaya tanah dengan bahan organik, menjadikannya lebih subur. Pemberian mulsa adalah cara termudah, termurah, dan paling efektif untuk menghilangkan stres pada sistem akar tanaman dan memastikan pertumbuhannya yang stabil. Lalu, bagaimana dengan buah yang sudah terlanjur terserang busuk ujung buah, yang sudah muncul bercak hitamnya? Sayangnya, buah-buah ini sudah tidak bisa diselamatkan. Bercak itu tidak akan hilang atau sembuh, karena jaringan di area tersebut sudah mati. Maka dari itu, jangan ragu, petiklah buah-buah tersebut dari tanamannya. Lakukan dengan hati-hati, agar tidak merusak batang atau cabangnya. Mengapa hal ini penting? Pertama, buah yang terserang busuk ujung buah tidak akan pernah tumbuh sempurna. Ia akan matang lebih awal, tetapi tetap kecil dan keras. Kedua, dan ini yang paling krusial, tanaman terus-menerus menguras energi dan nutrisinya untuk buah tersebut, berusaha mati-matian mempertahankannya. Dengan membuang buah yang sakit itu, Anda secara tidak langsung mengalihkan semua sumber daya tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangan bakal buah yang sehat. Anda seolah-olah memberitahu tanaman itu, jangan sia-siakan energimu untuk yang tidak punya harapan. Lebih baik fokus merawat anak-anak yang sehat. Ini akan membantu tanaman pulih lebih cepat dan menghasilkan panen buah yang melimpah dari sisa buah yang sehat. Nah, di sini muncul pertanyaan yang wajar. Aman tidak sih makan tomat seperti ini? Berbahaya tidak ya? Soalnya kelihatannya kan kurang menggugah selera. Tenang saja, saya tegaskan. Ini sama sekali tidak berbahaya. Benar-benar aman. Mari kita ingat lagi, ya, busuk ujung buah atau blossom end rot itu bukan karena infeksi, juga bukan jamur. Di bagian yang busuk itu sendiri tidak ada mikroorganisme berbahaya atau racun apapun. Itu hanyalah jaringan tanaman yang mati akibat kekurangan kalsium. Jadi, Anda hanya perlu mengambil pisau dan memotong hati-hati bagian yang rusak, yang warnanya gelap dan teksturnya keras. Sisanya, itu daging tomat atau paprika yang sehat, segar, dan sepenuhnya aman untuk dimakan. Memang, mungkin rasanya tidak semanis buah yang matang sempurna di pohon, tapi untuk diolah, misalnya jadi jus, leco, saus sambal, adzika, atau pasta tomat, ini sangat cocok dan ideal. Jadi, jangan buru-buru membuang hasil panen Anda. Cukup buang bagian yang rusak, lalu olah sisanya tanpa ragu. Setelah langkah-langkah darurat berhasil dilakukan dan panen tahun ini terselamatkan, mari kita tatap masa depan agar masalah ini tidak lagi mengganggu Anda. Pencegahan adalah kunci utama kita. Mulailah persiapan jauh-jauh hari. Sejak musim gugur atau awal musim semi, saat mempersiapkan bedengan, tambahkan bahan pengatur pH tanah ke dalam tanah, seperti tepung dolomit, kapur, atau abu kayu.
Ini bukan sekadar pemberian nutrisi tambahan, melainkan penyesuaian fundamental pada struktur tanah Anda. Anda ibaratnya membuka kunci yang selama ini menghalangi akar tanaman menyerap kalsium secara optimal. Ingat juga aturan emas pemupukan di paruh kedua musim panas. Kurangi nitrogen, perbanyak kalium dan fosfor. Nitrogen memicu pertumbuhan daun yang berlebihan, sehingga menguras nutrisi yang seharusnya disalurkan ke buah. Sementara itu, kalium berfungsi sebagai kurir utama tanaman. Ia membantu mengangkut semua nutrisi penting, termasuk kalsium berharga kita, ke seluruh bagian tanaman. Dan yang terakhir, langkah cerdas yang tak kalah penting. Pilihlah varietas yang tahan penyakit. Para pemulia tanaman tidak bekerja sia-sia. Saat ini ada banyak hibrida yang secara genetik lebih kuat menghadapi tekanan lingkungan dan lebih efisien dalam menyerap kalsium. Saat membeli benih, cukup cari label pada kemasan yang bertuliskan tahan terhadap busuk ujung buah. Ini adalah jaminan terbaik Anda untuk panen yang sukses di masa depan. Baik, sekarang mari kita rangkum semuanya dan ungkap rahasia utama yang mungkin belum banyak dari kita sadari. Semua penyemprotan, pemupukan, dan pengecekan pH tanah memang penting. Namun, kesalahan terbesar dan paling sering dilakukan oleh para pekebun di bulan Agustus adalah mencoba membanjiri masalah dengan air. Melihat tanah kering dan buah yang mulai membusuk, kita langsung panik, mengambil selang atau penyiram dan menyiramnya setiap hari. Padahal ini justru memperparah stres pada sistem perakaran. Akar tanaman kadang tercekik air, lalu kadang kekeringan, dan siklus tidak stabil. Ini sepenuhnya merusak mekanisme transportasi kalsium. Momen penting dalam mengatasi busuk ujung buah adalah saat Anda menyadari bahwa masalahnya bukan pada kekurangan kalsium di dalam tanah, melainkan pada lift yang rusak yang seharusnya mengantarkan kalsium tersebut ke buah. Dan lift ini tak lain adalah sistem perakaran yang stabil dan berfungsi dengan baik. Itulah mengapa mulsa serta penyiraman yang jarang tapi dalam terbukti 100 kali lebih efektif dibandingkan segala jenis penyemprotan darurat. Anda tidak hanya mengobati gejalanya, tapi Anda sedang memperbaiki akar masalahnya. Jadi, mari kita simpulkan, busuk ujung buah bukanlah sebuah vonis mati bagi panen Anda, melainkan sebuah sinyal bahwa Anda perlu segera memperbaiki sistem penyiraman, memberi mulsa pada bedengan, dan meninjau kembali skema pemupukan Anda. Jangan panik dan jangan langsung menggunakan bahan kimia. Cukup berikan stabilitas pada tanaman Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap sekarang tomat dan paprika Anda akan tumbuh aman dan sehat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan tips-tips berkebun terbaru dari kami. Sekarang giliran Anda. Bagaimana cara Anda mengatasi busuk ujung buah ini? Bagikan metode teruji dan tips praktis Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan bank pengetahuan terlengkap bersama-sama.